dingin pinasti anyar kang pinanggih dilala kersane Gusti kang kuasa. Mustajabe dungane Aji Saka, Prabu Dewata Jengkar tiba jatuh ke dalam pantai selatan dan wujudnya berubah jadi buaya putih. Karena malunya Prabu Dewata Jengkar, maka dia tidak mentas lagi, tidak naik ke daratan, menjadi siluman buaya putih. Maka dari situlah Aji Saka diangkat menjadi raja di kerajaan Tanjungan. Ada sempalan yang tertinggal waktu Prabu Aji Saka, yaitu menguruk rawa-rawa untuk jadikan desa. Tibalah dia di suatu pulau yang namanya Pulau Majeti bersama dua pembantunya, yaitu Setia dan Duhu. Kemudian Prabu Aji Saka menitipkan pesan kepada Setia, salah satu pembantunya, untuk menetap di pulau tersebut, membangun pulau tersebut menjadi sebuah pedesaan dengan dititipi sebuah keris yang dibawanya, dengan pesan, siapapun selain aku yang meminta keris ini jangan diperbolehkan. Maka dari situ Setia menunggui keris tersebut, menyimpan keris tersebut sembari membangun daerah Majeti tersebut. Kemudian Prabu Aji Saka melanjutkan ke Tanjunganom untuk kembali menyebarkan agama yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman tadi. Ramainya lamanya waktu, Aji Saka teringat pada pembantunya tadi. Maka ya namanya manusia tidak lepas dari luput dan dosa. Mungkin tidak ingat pesannya zaman dulu terhadap Setia. Aji Saka mengutus Tuhu untuk menjemput keris yang dititipkan pada Setia. Maka berangkatlah Tuhu. Sampainya di Pulau Majeti, Setia dan Tuhu bertemu. Kemudian Setia mengemukakan maksudnya diutus oleh Prabu Aji Saka untuk meminta keris tadi. Tapi menurut Setia, saya menunggui keris ini berdasarkan pesan dari Pangeran Aji Saka. Siapapun yang meminta tidak boleh selain Prabu Aji Saka. Maka dari situlah, karena semuanya merasa benar dua-duanya, terjadilah perkelahian. Maka dari situlah keduanya gugur sampiuh kalau dalam bahasa Jawa. Nah disitulah Aji Saka lama-kelamaan berpikir, utusan saya nggak datang-datang. Ada kecurigaan di dalam hatinya, maka dia menyusul ke Pulau Majeti dan melihat kedua pembantunya sudah wafat. Dia merasa gundah, sedih. Maka disitulah mulai tercipta aksara Jawa yang jumlahnya 20, yang disebut Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Maga Batanga. Kalau dalam bahasa Indonesianya ada utusan yang membawa surat pada atau sama kesaktiannya, keduanya menjadi mayat. Maka aksara Jawa tersebut adalah dipersembahkan untuk kedua pembantunya tersebut. Dari kejadian tersebut, Aji Saka merasa berdosa. Maka kalau dalam istilah Jawa, dia lengser ke Prabon Madeg Pandita, bertapa di gunung-gunung, bertapa di tempat-tempat sunyi. Suatu ketika di tengah pertapaannya, dia kedatangan salah satu putra asli Pulau Jawa yang bernama Kiai Baru Klinting.
Kiai Barok Linting mengumumkan maksudnya. Dia datang ke Haji Saka meminta bahwa keris yang nanti akan datang, yang dihadiahkan dari Jeng Nabi Sulaiman kepada Haji Saka, yaitu jimat layang kalimah sada, untuk disimpan oleh Kiai Barok Linting. Tapi Haji Saka menolak. Itu adalah hadiah dari atasan saya, Kanjeng Nabi Sulaiman. Gak mungkin saya berikan kepada kamu. Maka terjadilah perkelahian yang sangat dahsyat. Keduanya sama sakti, keduanya sama didaya. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Cuma pintarnya Haji Saka. Tercapainya perang, Haji Saka meminta, oke Barok Linting, kalau kamu merasa sakti, benar-benar sakti, saya meminta kamu untuk mengitari. Kalau kamu mempunyai kesaktian bisa menjadi ular, maka buktikan kamu bisa mengitari Gunung Merapi. Maka dengan kesaktian, maka saya, kalau kamu berhasil mengitari Gunung Merapi, maka saya akan memberikan jimat layang kalimah sada kepadamu. Maka Kiai Barok Linting tersenyum, sepele banget. Maka dia berubah menjadi ular yang sangat panjang, sehingga antara ekor dan mulutnya jadi satu, mengitari Gunung Merapi. Pintarnya Haji Saka setelah Barok Linting mengeluarkan ajiannya tersebut, setelah bersatu tubuh ekor dan kepalanya, menjulur lidahnya ular tersebut, lidah tersebut dipotong dengan kerisnya Haji Saka, maka lumpuhlah Kiai Barok Linting. Tidak bisa berubah lagi menjadi manusia. Bertapa bertahun-tahun menjalani menjadi bertapa ular. Maka ditinggalkanlah Barok Linting oleh Haji Saka, kembali mencari tempat-tempat yang sunyi untuk bertapa. Kemudian datanglah lagi seorang pangeran yang bernama Pangeran Wono, yang berasal dari kerajaan Amartapura. Pangeran Wono pun sama melakukan maksudnya, ingin meminta keris jimat, bukan keris, jimat layang kalimah sada. Kembali Haji Saka menolak. Terjadi pertempuran. Sama-sama saktinya, sama-sama didayanya, sehingga keduanya terbunuh. Dan mulai dari situlah akhirnya perjuangan Haji Saka di Pulau Jawa berakhir. Dari situ hubungan antara Pulau Jawa dan Baitul Maqdis berakhir karena tidak ada lagi penyambung lidah antara Pulau Jawa dan kerajaan Prabu, yaitu Jeng Nabi Sulaiman. Kawan-kawan, saudara-saudara Mang Wartin, percaya ataupun tidak, ini tertulis dalam kitab Jawi kuno dan literatur berikutnya yang mendukung dari cerita ini. Sebagai orang Jawa, kita harus menjawani. Semuanya saya kembalikan kepada hati nurani Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Mang Wartin dengan cerita-cerita yang lainnya. Setel kendo saja, santai bro, jangan tegang, jangan setel balap, karena hidup ini penuh, perlu dinikmati. Sampai jumpa.